Yeay teman-teman, sekarang kita lagi berada di kota Ternate. Kita akan melihat dari dalam gereja Santo Librodus. Nah, ini adalah bagian luar, kita akan masuk ke dalam. Nah, ini adalah bagian dalam dari gereja Paroki Santo Librodus Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nah, ini adalah bagian dalam, kita coba masuk untuk melihat. Nah, teman-teman, di gereja ini sering dikenal oleh orang-orang atau masyarakat di sini sebagai gereja batu. Karena ini, tembok-temboknya adalah susunan-susunan bebatuan. Nah, tampak seperti ini, coba kita lihat. Nah, makanya orang-orang mengenal gereja ini dengan nama gereja batu. Oke, dan ini adalah panti imam. Nah, mimbar sabda, haleluya, altar. Area ini disebut sebagai area panti imam. Tidak boleh umat naik atas ini, karena di sini disebut sebagai area suci. Ada tabernakel, ada altar, meja sabda, meja kurban, semuanya di dalam di area sini. Makanya umat tidak boleh naik ke atas ini. Oke, ini bagian altar, dan ini adalah bagian tabernakelnya. Ini tabernakel, dan di tabernakel ini kita sering melihat ada lampu warna merah atau lampu warna apapun di situ. Nah, ada lampu di situ mengingatkan bahwa hosti atau tubuh Kristus sementara ada di dalam tabernakel. Makanya disimbolkan dengan kehadiran lampu, mau mengatakan tubuh Kristus ada di sana. Oke, ini adalah salibnya. Salib utama dalam gereja tampak seperti ini. Ini adalah kursi imam. Oke, video diambil dari atas panti imam. Dari atas panti imam kita bisa melihat dengan jelas bangku-bangku atau tempat duduk umat beriman ada di bawah sana. Oke. Nanti sebentar kita akan mencari informasi tentang gereja ini, karena saya juga baru tiba. Nah, bagian sini adalah sakristi. Sakristi dari gereja. Sakristi adalah tempat di mana imam dan para petugas mempersiapkan diri sebelum merayakan Ekaristi. Nah, sekali lagi ini adalah sakristi, di mana di tempat ini akan diletakkan kasula yang akan dikenakan oleh imam, dan imam mempersiapkan diri di dalam ruangan ini sebelum masuk dan merayakan Ekaristi di dalam gereja. Itu sakristinya. Dalam ada doa sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi. Oke, sekali lagi di bagian sakristia. Kita kembali masuk ke dalam gereja. Nah, sepintas kita lihat ya, gereja ini kecil saja. Coba saya hitung, hanya beberapa bangku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bangku. 15 bangku. Oke, 15 bangku dengan jumlah orang yang duduk di setiap bangku sekitar 6 orang sampai 7 orang. Nah, satu yang menarik adalah di dalam gereja ini ada patung-patung seperti Santo Kamel, Santo Azrael, Santo Gabriel, dan lain-lain. Oke, ini di bagian atas ini diletakkan patung
para santo atau orang kudus. Oke. Dari kejauhan kita bisa melihat. Nah, teman-teman, satu yang khas dari gereja ini adalah loncengnya. Ini, lonceng gerejanya. Nah, lonceng gereja yang sungguh sangat tua dan masih disimpan di dalam gedung gereja ini. Kita lihat, ini adalah lonceng gerejanya. Kita ingin tahu mungkin ada tanggal atau tahun. Ini tahun 1603. Wow, luar biasa. 1603. Wah, kayaknya ini lonceng tertua di negeri ini. 1603. Rosa. Yes. Oh Maria. Floss. Wow. Nah, ini yang masih tersimpan di gereja ini. Sekali lagi disebut gereja batu karena kita lihat semua dinding-dinding dari gereja ini ditempeli batu-batu. Nah, ini makanya dikenal sebagai gereja batu. Nah, ini adalah stasiun Jalan Salib. Karena memang salah satu ciri khas dalam gereja Katolik adalah di dalam gereja itu harus ada stasiun Jalan Salib. Nah, ini kita lihat. Oke. Ada layar besar di atas ini untuk membantu umat mengikuti perayaan Ekaristi. Ada videotron. Oh, di atas sana baru ada patung Bunda Maria, dan di sisi sebelah kanan adalah patung hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, ini adalah tempat kolekte. Oke. Dan di bagian sini adalah ruang multimedia. Jadi kan operatornya di sini untuk bisa mengoperasikan peralatan-peralatan elektronik yang ada di dalam gereja. Nah, ini penting. Oke. Ini tempat core karena ada keyboard, ada organnya. Semua. Oh ya, betul. Ada tulisan core di sini. Oke. Wow, keren sekali nih batu-batu, bos. Orang bilang Vatminan. Wow. Batu-batunya, guys. Sekali lagi teman-teman, kita coba melihat secara perlahan-lahan lokasi gereja Katolik Santo Willibrordus, Kota Ternate. Wow, gerejanya kecil tapi unik dan sangat bersejarah. Sekali lagi kita lihat, ini adalah bagian dalam dan bagian atas dari gereja ini. Wow, dari sisi plafonnya keren juga ya. Wow, kita lihat secara perlahan-lahan, ini adalah kursi bangku atau tempat duduk umat beriman saat mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, tampak seperti ini.
Ini adalah bagian keramik. Ini adalah mimbar sabda, di mana sabda Tuhan dibacakan di tempat ini, dan Injil juga dimaklumkan di tempat ini, dan juga imam atau pastor menyampaikan homili. Nah, ini adalah giring-giring pada saat konsekrasi, dan ada gong di sana juga digunakan pada saat konsekrasi. Dan ini adalah meja kurban, altar di mana Ekaristi dipersembahkan. Tubuh dan darah Kristus dirayakan. Disinilah terjadi perubahan dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam peristiwa konsekrasi. Dan ini adalah tempat untuk menyimpan tubuh Kristus yang sudah dikonsekrir dalam Ekaristi. Nah, jadi harus dijelaskan teman-teman, ini adalah tabernakel. Tabernakel itu tempat untuk menyimpan tubuh Kristus yang sudah dikonsekrir dalam. Nah ini, jadi setelah imam dia merayakan Ekaristi bersama dengan umat, dan tubuh Kristus yang sudah dikonsekrir. Nah, jadi kita sementara ketika masih ada sisa, maka yang sisa itulah yang akan nah ini disimpan di tempat ini. Oke, namanya adalah tabernakel. Oke. Nah, ini adalah salib. Salib menjadi pusat. Dia ada di tempat tertinggi untuk mengenangkan bahwa dalam perayaan Ekaristi itulah kita mengenangkan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kristus menyerahkan tubuhnya sendiri dan darahnya sendiri untuk kita semua, untuk diselamatkan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Nah, itulah Ekaristi itu. Maka setiap kali umat beriman merayakan Ekaristi, itu sesungguhnya kita sementara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam peristiwa Kamis Putih, perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ini adalah perintah dari Yesus untuk merayakan Ekaristi. Oke, ini tampak bagian depan dari gereja yang ada di kota Ternate. Oke, supaya lebih meyakinkan lagi, sekali lagi orang-orang menyebut gereja ini sebagai gereja batu karena coba kita lihat semua dinding-dinding di gereja ini, oke, terbuat dari batu-batu. Coba kita lihat, ini batu-batunya. Nah, terbuat dari batu-batu. Coba kita lihat susunan batu-batu. Makanya orang menyebutnya dengan nama gereja batu. Oke. Sekali lagi disebut atau bernama gereja batu karena memang susunan batu-batu yang menjadi ciri khasnya. Oke, bagi yang belum pernah ke Ternate, ini gereja Ternate. Buat kamu yang belum pernah berkunjung ke gereja Ternate, ini adalah gerejanya. Anda bisa melihat sendiri apa saja yang ada di dalam dan bisa melihat kemegahannya dan keunikan dari gereja ini sendiri. Oke?
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian, sekaligus juga menjadi informasi bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum pernah datang ke Ternate atau mungkin belum pernah melihat gereja Ternate. Semoga ini menjadi ya semacam gambaran singkat supaya bisa melihat, oh ternyata gereja Ternate itu seperti ini. Terima kasih, berkah dalam. Dan teman-teman, ini adalah bagian luar dari gereja, halaman dari gereja Ternate itu sendiri. Oke. Sekali lagi, ini adalah halaman dari gereja. Nah, ini adalah jadwal pelayanan. Oke. Sekali lagi, ini adalah bagian luar. Ada patung Santo Willibrordus. Oke. Terima kasih.